Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bioteknologi pangan tradisional yaitu tape. Next. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rahel Vanessa. Kedua, Hidayah Nurlaili. Ketiga, Maila Rofi'ah. Keempat, Himatul Khoiriah. Kelima, Setia Kusanggra. Next. Definisi. Bioteknologi pangan tradisional merupakan pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pangan secara sederhana, baik dengan menambahkan starter mikroba atau tanpa penambahan starter. Bioteknologi pangan tradisional sudah sejak lama digunakan oleh leluhur kita. Pada bioteknologi pangan sederhana, pemanfaatan mikroba dilakukan secara langsung tanpa perlu pendekatan teknologi modern seperti rekayasa genetika atau teknik canggih bioteknologi lainnya. Contoh dari bioteknologi pangan tradisional adalah fermentasi, pengasapan, penggaraman, penyimpanan minyak atau asam, pengasaman, pengawetan tradisional. Selanjutnya, contoh dari bioteknologi pangan sederhana adalah pembuatan tapai. Tapai sendiri merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang menurut bahasa berasal dari bahasa Proto-Melayu Polinesia Barat. Berarti beras yang difermentasi atau toak dari beras. Tapai umumnya terbuat dari makanan yang mengandung karbohidrat yang kemudian difermentasi menggunakan ragi yang terdiri campuran beberapa mikroorganisme, terutama fungi, kapang dan jamur, seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Endomycopsis burtoni, Mucor sp, Candida utilis, tapi tidak menutup kemungkinan jenis lainnya juga terlibat. Tapai hasil fermentasi dengan ragi didominasi oleh Saccharomyces cerevisiae. Umumnya berbentuk semi cair, lunak, berasa manis, keasaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur lengket. Selanjutnya, berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan tape. Dalam proses pembuatan tape sendiri, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatannya. Yang pertama ada suhu, keasaman atau pH, oksigen pada saat fermentasi, dan juga jenis ragi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan tape, yang pertama yaitu suhu. Suhu yang digunakan dalam fermentasi biasanya berkisar antara 35–40 derajat Celcius, di mana suhu tersebut merupakan suhu optimal untuk fermentasi pembuatan tape. Yang kedua yaitu tingkat keasaman atau pH, yaitu sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri, di mana kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhan bakteri adalah 3,5–5,5. Derajat aerobiosis adalah merupakan faktor utama dalam pengendalian fermentasi. Selain itu, oksigen dalam proses fermentasi juga sangat berpengaruh dalam proses pembuatan tape. Oksigen harus dibatasi pada fermentasi tape agar tercipta suasana fermentasi anaerob. Ragi yang digunakan juga dapat berpengaruh dalam pembuatan tape. Ragi yang digunakan dapat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh dikarenakan ragi yang digunakan tersebut bisa tidak menggunakan kultur murni, yaitu dengan penambahan beras. Jumlah ragi yang diberikan juga dapat mempengaruhi apabila ragi yang diberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika terlalu banyak, maka dalam pembuatan tape tersebut bisa menjadi sangat lunak. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryadi yang menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi dalam keberhasilan pembuatan tape. Kemudian yang selanjutnya merupakan mekanisme fermentasi pada tape. Nah, proses fermentasi pada tape ini dimulai dengan pengubahan pati pada singkong menjadi maltosa yang dilakukan oleh enzim amilase. Nah, enzim amilase ini dihasilkan oleh mikroba. Kemudian maltosa yang dihasilkan diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase. Kemudian glukosa akan diubah menjadi alkohol oleh enzim enzimase. Nah, hasil pemecahan pati berupa molekul glukosa ini merupakan tahap sakarifikasi.
Pada proses fermentasi tape lebih lanjut, alkohol akan diubah menjadi asam-asam organik oleh enzim alkoholase. Adapun asam-asam organik yang dihasilkan meliputi asam asetat, asam pirufat, dan juga asam laktat. Pembuatan alkohol pada fermentasi tape ini berasal dari penguraian glukosa oleh enzim zimase yang dihasilkan oleh kamir Saccharomyces cerevisiae. Hasil alkohol yang dihasilkan dari penguraian ini akan membentuk asam asetat pada kondisi aerobik. Kemudian, adapun mikroba yang berperan dalam mekanisme fermentasi pada tape ini tuh yang pertama ada Aspergillus yang membantu hidrolisis pati pada bahan baku menjadi gula-gula sederhana. Yang kemudian ada Saccharomyces yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi alkohol, dan ada peranan asetobakter yang mampu mengubah alkohol menjadi asam organik seperti asam laktat, asam asetat, dan juga asam pirufat pada kondisi yang aerobik. Next. Selanjutnya yaitu proses pembuatan tape singkong. Proses pembuatan ini dimulai dari singkong yang akan digunakan, dikupas terlebih dahulu lalu dicuci bersih. Yang kedua, singkong dikukus selama 30 menit dengan tujuan untuk membuat tekstur singkong empuk. Ketiga, singkong yang sudah dikukus tersebut akan ditiriskan dan dikeringkan selama 1 jam, yang bertujuan untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi kamir yang akan tumbuh nantinya selama proses fermentasi. Keempat, singkong yang sudah dingin kemudian dicampur dengan ragi. Kelima, menyiapkan pembungkus singkong yang telah diberi ragi, yaitu dengan menggunakan daun pisang. Daun pisang dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian, pada saat proses pembungkusan tersebut dan penyimpanan dilakukan karena proses fermentasi tape menggunakan proses fermentasi anaerob, di mana fermentasi anaerob ini akan lebih manis dibandingkan dengan tape hasil fermentasi aerob, karena mikroba-mikroba yang terkandung di dalam ragi tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan sempurna. Selanjutnya, yang keenam, singkong yang telah dibungkus daun pisang dimasukkan ke dalam wadah plastik yang kedap udara dan ditutup dengan rapat-rapat. Dan yang terakhir, singkong dibiarkan selama 2-3 hari untuk proses fermentasi berjalan dengan maksimal serta mencegah terjadinya kegagalan pada proses fermentasi. Dan pada hari ketiga, singkong dibuka dari bungkus daun pisang. Oke, selanjutnya untuk kandungan hasil fermentasi pada tape, yaitu ada kandungan karbohidrat, di mana pada tape ini terdiri dari 30-60% karbohidrat, dan patinya terdiri dari amilosa dan amilopektin. Untuk kandungan amilosa sendiri berkisar sekitar 17-20%, sedangkan amilopektinnya adalah 80-83%. Adapun juga kelebihan dan kekurangannya, yang pertama yaitu produk fermentasi dapat memberikan efek yang menyehatkan tubuh, dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bakteri dalam tubuh dan mengurangi jumlah bakteri jahat. Kemudian untuk kandungan vitamin B1 hingga 3 kali lipat. Kemudian kelebihan yang lainnya yaitu dikategorikan menjadi sumber probiotik dalam tubuh. Kemudian dapat mencegah anemia, yaitu yang direpresentasikan dalam vitamin B12. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama ada gangguan sistem pencernaan karena konsumsi tape yang berlebihan, karena di dalam tape tersebut terkandung alkohol, sehingga jika dikonsumsi terlalu banyak akan mengganggu sistem pencernaan juga. Kemudian pembuatan dan penyimpanan yang kurang higienis. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Selamat pagi.